Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini merupakan sebuah doa yang dinaikkan, yang ditulis oleh Musa, bahwa Musa menulis supaya ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat yang ke-12, multimedia bantu saya. Ya. Standby selalu yang multimedia. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang, ini adalah sebuah misteri ilahi, atau sebuah misteri Tuhan, yang tidak bisa Bapak Ibu dan saya mengerti. Kenapa saya sebutkan sebuah misteri? Karena 1 jam yang ada di depan Bapak Ibu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana. 1 hari yang ada di depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana. Itu menjadi sebuah misteri ilahi, menjadi sebuah rahasia Allah, dan Bapak Ibu tidak bisa mengerti. Makanya kita katakan bahwa masa depan tidak dipegang oleh seseorang. Masa depan tidak dipegang oleh seorang pemimpin yang hebat. Tapi masa depan kita dipegang oleh Tuhan. Tuhan yang pegang masa depan. Tuhan yang pegang kendali atas seluruh hidup kita. Amin. Dan hidup manusia, kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab, menurut Alkitab, hidup manusia itu ada ditulis seperti uap. Alkitab berkata dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Minta tolong multimedia di mana? Yakobus pasal 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Hidup itu sama seperti uap. Hidup kita diumpamakan seperti uap. Bapak Ibu sering masak, atau masak air panas lah. Atau kita masak dan kita lihat ada uap yang naik, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Hidup manusia seperti itu. Dan Alkitab berkata bahwa kehidupan kita ini, kalau tidak bergantung kepada Tuhan, tidak menghitung hari-hari kita, maka kehidupan ini sebentar saja menguap dan kemudian hilang, Bapak Ibu. Bahkan Alkitab berkata bukan cuma hidup seperti uap, tapi Alkitab katakan hidup kita seperti rumput. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-24, dikatakan bahwa kemuliaan manusia hanya seperti bunga rumput. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Ingat, semua yang hidup termasuk Anda dan saya adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Entah itu harta kedudukan, entah itu prestasi, entah itu apapun yang Bapak Ibu bisa bayangkan. Itu cuma bunga rumput. Dikatakan rumput menjadi kering dan bunga gugur. Artinya kehidupan kita ini cuma sebentar saja hidupnya. Dan kehidupan yang sebentar ini Bapak Ibu dan saya harus mengisinya dengan bijaksana. Bijaksana, bukan bijak sini Bapak Ibu. Jadi tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan kemampuan sendiri. Tapi kita Tuhan. Betapa bodohnya kita hidup sebagai, dan hidup ini seperti bunga rumput. Tapi kita tidak hidup bijaksana. Orang bijaksana itu adalah orang yang mendengar firman dan orang yang melakukan firman. Orang bodoh itu adalah orang yang mendengar dan tidak melakukan firman. Bodoh bagi Tuhan itu berbeda dengan bodohnya. Karena ukuran bodoh bagi dunia itu adalah dia tidak tahu apa-apa. Bodoh bagi dunia itu adalah tidak mau belajar, saudara. Sehingga akhirnya dia tidak sekolah, dia menjadi anak yang hanya pengangguran dan sebagainya. Dia kalau diajarkan sesuatu itu lambat sekali dan orang berkata dia orang bodoh. Tapi bagi Tuhan, orang bodoh itu adalah mungkin Bapak Ibu dan saya pintar secara apa yang dikatakan oleh dunia, prestasi, punya titel begitu banyak, punya kedudukan prestasi. Tapi dengar firman tidak melakukan, dan Tuhan berkata itu bodoh. Dan Alkitab berkata begini, bahwa Tuhan mau saudara dan saya hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita tahu bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan rahasia ilahi. Karena itu kita harus menghitung hari-hari kita sedemikian.
Kita harus bijaksana menghitung hari-hari kita. Dan tidak ada yang dapat dibanggakan dalam hidup ini, karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tidak ada yang dapat saya banggakan dalam hidup ini, karena semua yang saya punya adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa hidup ini bukanlah cuma sekedar soal jabatan. Hidup ini sekedar bukan cuma soal status sosial. Bukan cuma sekedar panjang umur atau pendeknya hidup kita. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi apakah hidup ini kita sudah menjalaninya dengan baik? Sudah menjalaninya dengan bijaksana? Sudah melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Karena satu waktu nanti kita akan berdiri di hadapan takhta Tuhan. Kalau di hadapan Bema itu adalah untuk Anda dapat reward daripada Tuhan. Dapat hadiah dari Tuhan. Dapat mahkota, dapat pujian. Tapi ada waktunya di mana kita berdiri di takhta pengadilan Tuhan. Sehingga kita akan dihakimi benar atau salah apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan. Makanya tadi saya katakan hidup ini bukan tidak hanya sekedar soal jabatan. Jabatan itu berapa tahun sih? Presiden hanya 5 tahun. Kalau terpilih 10 tahun. Setelah selesai itu, maka diganti oleh orang lain. Bupati, gubernur 5 tahun. Kalau terpilih 2 periode. Setelah itu orang lain yang terpilih. Status jabatan yang Bapak Ibu dan saya punya tidak selamanya. Ya, panjang atau pendeknya umur kita itu tidak ditentukan, tapi bagaimana saudara dan saya menjalani hidup ini dengan bijaksana. Kalau kita lihat Tuhan Yesus umurnya pendek, 33,5 tahun, dan orang bilang mati konyol, tapi hidupnya berarti. Yesus itu hidupnya berarti, Bapak Ibu. Sehingga hari ini kurang lebih hampir 4 miliar lebih orang percaya Tuhan Yesus. Orang Kristen bersama saudara-saudara kita yang Katolik. Ya, kekristenan itu begitu banyak karena satu orang yang hidupnya berarti, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita hidup dan menghitung hari-hari kita dengan bijaksana, tidak memakainya untuk hal-hal yang dosa, tidak memakai untuk hal-hal yang sia-sia, tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya sedang menghitung hari-hari kita. Karena ada hari-hari kita yang hilang. Abraham kehilangan 13 harinya di hadapan Tuhan. Karena dia hidup mengikuti perkataan orang lain. Dia hidup mengikuti, mengandalkan kekuatan sendiri. Dan hari-harinya hilang di hadapan Tuhan. Jangan sampai hari-hari kita hilang di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat ciri-ciri orang yang memiliki hati yang bijaksana. Yaitu yang pertama adalah orang itu dapat memilih pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Orang yang memiliki hati yang bijaksana itu adalah dia dapat memilih pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Jadi ada begitu banyak pilihan yang ada di depan mata Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu jadi orang Kristen, musuh kita bukan lagi baik. Tapi musuh kita adalah bukan baik atau jelek, tapi baik atau terbaik. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya berdoa, dan Tuhan belum jawab Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mintanya baik, Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Karena itu Tuhan ingin menyiapkan hati kita untuk Bapak Ibu dan saya memilih pilihan yang terbaik dalam hidup kita. Contoh Alkitab adalah Maria dan Marta. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, kalau kita lihat ayat ini, Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Dan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tolong ditunjukkan ayatnya multimedia. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak akan hal yang baik, tapi Maria memilih yang terbaik. Melayani itu baik, tapi yang terbaik itu adalah ketika Anda duduk di kaki Tuhan lebih dulu. Amin. Ketika Anda duduk di kaki Tuhan lebih dulu, apa yang kita lakukan hari ini adalah memilih bagian yang terbaik.
Di saat orang lain memilih masih tidur nyenyak, ya, saya masih pelayanan, saya sekarang dengan istri ada di Bangka, Belitung, Pangkal Pinang, ya. Tapi kita masih bangun pagi-pagi. Ini sebuah pilihan, saudara. Dan pilihan itu menentukan apa yang akan Bapak Ibu dapati. Betul? Apa yang akan Bapak Ibu alami, apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Pilihan itu akan membuat kita sampai pada tujuan. Dan Alkitab berkata bahwa Maria memilih duduk di kaki Tuhan. Tapi sibuk sana sih menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan, melayani holistik. Tapi dia tidak mulai dari kaki Tuhan sehingga akhirnya membuat dia marah. Apakah melayani salah? Melayani tidak salah. Yang salah itu adalah kalau kita memulai tidak dari kaki Tuhan. Karena itu segala sesuatu kalau memulai tidak dari kaki Tuhan, maka Bapak Ibu hanya melakukan yang baik. Padahal Tuhan mau yang terbaik. Dan Alkitab katakan, Tuhan berkata kepada Marta, 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 khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi ayat 42 berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika Bapak Ibu menghitung hari dan memberikan waktumu dengan Tuhan, maka Anda memilih bagian yang terbaik. Tidak ada orang yang bisa mengambil itu daripada kita. Kita telah memilih Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sebagai juru selamat kita, sebagai penolong kita, sebagai penyembuh kita, sebagai juru selamat kita, sebagai jalan bagi kita. Maka Bapak Ibu, itu tidak akan pernah diambil daripada kita. Betul. Kita hadapi masalah, kita sedang hadapi persoalan, kita sedang hadapi pergumulan. Tapi Bapak Ibu tidak hadapi sendiri. Bapak Ibu hadapi dengan Tuhan yang hebat. Karena itu orang yang bersekutu dengan Tuhan setiap hari, dia yang terbaik itu bernilai kekal. Amin. Semua yang terbaik bernilai kekal. Ibadah bernilai kekal. Doa Bapak Ibu bernilai kekal. Bapak suka baca firman Tuhan dan merenungkannya, melakukannya, itu bernilai kekal. Jadi kalau orang yang cuma hanya mengejar hal-hal duniawi, dia tidak mengejar hal kekal. Ketika dia mati, dia nggak ambil rumah yang 10, mobil 5, dia tidak ambil saldonya. Uangnya tidak ditarik dari bank, lalu dimasukkan ke dalam peti juga nggak ada. Ya, dimasukkan ke dalam kubur juga nggak ada, liang lahat juga nggak ada. Itu ditinggalin kepada orang yang masih hidup. Artinya Bapak Ibu dan saya berjerit lelah untuk sesuatu yang tidak kekal. Kekayaan, harta, semua yang ada pada kita cuma fasilitas untuk mendukung kita hidup di dunia ini. Kita tidak menjadi orang yang bodoh, yang hanya mengejar hal-hal dunia, dan kita lupa untuk mengejar hal-hal ilahi, pilihan yang terbaik yang ingin Tuhan nyatakan bagi kita. Makanya tadi saya katakan bahwa bersekutu dengan Tuhan setiap hari itu adalah pilihan yang terbaik di antara semua pilihan yang baik, dan saya percaya itu bernilai kekal. Amin. Itu bernilai kekal. Nah, ketika Bapak Ibu datang dengan prinsip ini, Bapak Ibu datang mengerti ini, maka saya percaya bahwa hidup saudara dan saya berbeda. Kita akan menjadi history maker. Kita akan menjadi be a role model. Orang akan melihat contoh iman. Orang akan melihat sebuah gaya hidup Anda dan saya, hidup menyenangkan Tuhan, hidup meninggikan nama Tuhan. Saya lihat mama saya di rumah itu 93 tahun. Nanti tahun depan sudah 94 tahun. Dalam keadaan 93 tahun, otomatis fisiknya itu lemah. Tapi saya lihat yang tidak lemah itu rohnya. Satu hari berdoanya bisa lebih dari 10 kali. Dan ketika orang datang nyanyi lagu rohani, berusaha untuk menghormati Tuhan dengan cara yang hebat. Dan saya percaya bahwa orang-orang seperti ini menjadi role model, menjadi contoh iman bagi anak-anak dan cucu cicitnya. Bahwa melihat seorang ibu yang betul-betul suka duduk dekat kaki Tuhan, suka akan firman Tuhan, itu namanya memilih yang terbaik. Dan saya percaya bahwa itu bernilai kekal. Bapak Ibu sedang kirim material Bapak Ibu ke sorga untuk membangun rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh punya semua yang ada di dunia ini dengan baik, boleh saja. Tapi lebih baik adalah yang terbaik adalah kita memilih nilai kekal, memilih hal-hal roh yang kekal yang tidak akan diambil daripada kita. Itu tanda orang bijaksana. Amin. Itu tanda orang bijaksana. Contoh yang lain itu kita bisa lihat di Markus pasal 14 ayat 38. Berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Markus 14:38. Alkitab suruh kita, kata berjaga-jaga dipakai bahasa Yunani, gregoreo. Ya, gregoreo itu artinya melihat, memperhatikan dengan teliti, melihat dengan sungguh-sungguh. Seperti seorang penjaga yang berjaga di pos militer. Dan semua orang yang masuk keluar dicatat, dilihat, diperiksa, diteliti, dia pakai sepatu apa, celana apa, pakai baju apa kalau dia perempuan ada anting atau tidak, dia pakai bentuk, pakai lipstik seperti apa, diperhatikan dengan sungguh. Dan Tuhan mau Bapak Ibu dan saya memperhatikan hidup kita dengan teliti, dengan sungguh, memperhatikan langkah kita dengan sungguh, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang ada di pikiran, di hati kita, perhatikan dengan sungguh. Amin. Itu namanya Bapak Ibu dan saya, hati yang bijaksana. Jadi hidup ini tidak sembarangan juga Bapak Ibu. Semua yang Bapak Ibu lakukan, semua yang Bapak Ibu katakan, ada malaikat yang menulisnya. Apa yang ada di pikiran kita, ada yang tulis. Apa yang ada untuk. Karena itu berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ingat, roh kita sangat penurut, tapi daging lemah. Hanya orang bijaksana yang bisa mengaturnya. Ajar kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika Bapak Ibu dan saya untuk menurut daging atau menurut roh, maka Bapak Ibu harus fokus kepada Tuhan. Karena roh yang kuat itu akan mampu menopang kehidupan jasmani kita yang lemah. Roh yang kuat itu akan mampu menopang begitu banyak godaan-godaan yang muncul dari daging yang lemah ini. Sehingga Bapak Ibu bisa menolaknya. Amin. Kalau kita lihat Sakeus dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Alkitab katakan bahwa Sakeus itu sungguh-sungguh bertobat. Dia seorang pemungut cukai. Kalau sekarang dia seorang yang hidup kerja di kantor pajak. Tapi memungut cukainya berlebihan. Dan Alkitab katakan bahwa ketika Sakeus ketemu dengan Yesus, dan Yesus datang ke rumahnya, dan Sakeus bertobat, Sakeus berkata begini, aku akan mengembalikan kepada orang yang aku ambil dari mereka berkelebihan 4 kali lipat. Mengembalikan 400%. Tanda orang bertobat itu adalah adanya kehidupan yang dia bayar untuk kembali, saudara, hidup kembali sungguh-sungguh, tidak mau merugikan orang, tidak mau untuk membuat orang berjalan dalam hal yang keliru, hal yang salah, tapi dia akan menata hidupnya sehingga dia tidak akan lagi melakukan hal yang salah, tapi dia mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan belajar dari Sakeus, kalau kita lihat Alkitab katakan dia orang yang pendek, tapi punya kerinduan untuk mencari Tuhan, panjat pohon untuk lihat Yesus. Dan ketika Yesus lewat, Yesus bisa tahu ada orang yang rindu, yang mencari dia sungguh-sungguh. Padahal begitu banyak orang yang berkerumun. Dan Tuhan bilang kepada Sakeus, turunlah, aku mau tinggal di rumahmu, aku mau menumpang di rumahmu. Wow, kita belajar dari Sakeus. Kita nggak boleh cuma asal bertobat, tapi harus sungguh-sungguh bertobat. Amin. Dan mau meninggalkan zona nyaman kita. Zona nyaman itu tempat belajar sesungguhnya. Tapi zona nyaman itu juga bisa tempat yang sangat berbahaya. Kita enak, kita rasa, wow, aku udah diberkati, aku sudah dipulihkan, dan Bapak Ibu nggak lakukan apa-apa lagi. Maka itu sesuatu yang berbahaya. Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman kita. Baru Anda bisa melihat mujizat terjadi. Baru Anda bisa melihat terobosan besar yang Tuhan nyatakan bagi kita. Makanya hal pertama untuk Bapak Ibu memiliki hati yang bijaksana adalah punya pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup ini. Kalau ada pilihan untuk berdoa, dan ada pilihan untuk Bapak Ibu dan saya pergi jalan-jalan di mall, Bapak Ibu pilih yang mana? Kalau ada pilihan, baca firman dulu, baru kemudian pergi ke pesta perkawinan, Bapak Ibu pilih yang mana? Kalau hari ini ada pilihan, datang mujizat pagi lebih dulu, sebelum nanti kita olahraga, Bapak Ibu pilih yang mana? Aduh, pastor, saya punya waktu olahraga, nggak bisa ikut doa pagi. Aduh, pastor, itu waktunya untuk saya mau tidur dulu. Saya ini biasanya kerjanya capek. Bapak Ibu pilih yang mana? Hidup ini adalah sebuah pilihan. Tapi untuk jadi bijaksana, maka pilihlah yang terbaik dalam hidup. Yang kedua adalah orang yang tahu kepada siapa
dia dapat menyandarkan hidupnya. Orang bijaksana itu adalah orang yang tahu kepada siapa dia dapat menyandarkan hidupnya. Kalau Bapak Ibu bersandar kepada kedudukan, kepada kekayaan, kepada pengalaman, kepada kepintaran, itu seperti Bapak Ibu sandar kepada mimbar yang tidak bisa menahan berat tubuh Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa jatuh di situ. Tapi kalau Bapak Ibu sandar kepada tembok yang kuat, saya percaya bahwa itu akan bisa menopang berat tubuhmu dan keadaanmu akan aman. Kepada siapa kita akan bersandar, itu menentukan kebijaksanaan kita atau kebodohan kita. Kalau Bapak Ibu bersandar kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan yang sanggup menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ada 3 langkah di situ kalau kita baca. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah kepadanya. Ketiga, baru Tuhan bertindak. Jadi sebenarnya kekristenan itu adalah hal yang paling utama, itu adalah kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Orang bijaksana itu adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Orang bijaksana itu adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Baru yang kedua, dia percaya kepada Tuhan. Kalau misalnya Bapak Ibu taruh uang 1 miliar kepada seseorang, saya percaya karena Bapak Ibu percaya orang itu. Itu artinya Bapak Ibu serahkan hidupmu kepada orang itu. Ya. Dan ketika Bapak Ibu serahkan hidupnya kepada orang itu, karena Bapak Ibu percaya kepada dia. Sama dengan Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ketika Yesus berhadapan dengan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, lalu Dia menyuruh murid-muridnya untuk membeli roti kepada mereka. Mereka berkata, gaji 1 tahun pun gak cukup. Uang 200 dinar pun gak cukup. Lalu ditanya, kamu harus memberi mereka makan. Lalu mereka cari, dapat seorang anak laki-laki yang punya 5 roti 2 ikan. Bapak Ibu tahu nama anak laki-laki itu namanya siapa? Tahu namanya? Namanya Roti Boy. Ya, ya, namanya Roti Boy. Tapi dikatakan begini, anak laki-laki itu, untuk dia melihat mujizat, dia harus menaruh dalam tangan Tuhan lebih dulu. Dan mujizat pertama kali terjadi di tangan Tuhan. Roti itu terjadi pelipat gandaan dalam tangan Tuhan. Kemudian dibagikan kepada murid-murid, terjadi pelipat gandaan. Dan juga terjadi pelipat gandaan di tangan semua orang yang hadir pada waktu itu. Haleluya. Orang yang tahu bersandar kepada Tuhan akan mengalami yang namanya more than enough. Lebih daripada cukup. Akan mengalami mujizat terjadi setiap hari dalam hidupnya. Akan mengalami terobosan-terobosan yang besar. Akan mengalami lompatan-lompatan iman yang luar biasa. Jadi yang paling penting dalam hidup ini bukanlah keadaan atau kondisi hidup kita. Tetapi berada di tangan siapakah hidup kita hari ini. Saya ulangi Bapak Ibu. Yang paling penting dalam hidup ini bukanlah keadaan atau situasi atau kondisi hidup kita. Tetapi berada di tangan siapakah hidup kita hari ini. Pertanyaannya hari ini adalah, kondisi Bapak Ibu seperti apa sih? Keadaan Bapak Ibu seperti apa sih? Pastor, aku punya masalah banyak. Pastor, masalah persoalan. Aku punya ini. Bukan masalah. Bukan masalah Bapak Ibu dan saya. Bukan masalah kondisi keadaan. Bukan itu. Tapi berada di tangan siapa hidup kita hari ini. Anda punya masalah. Anda punya pergumulan. Anda punya persoalan. Tapi kalau Bapak Ibu tahu Bapak Ibu ada dalam tangan Tuhan, keadaanmu akan baik-baik saja. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, keadaanmu akan baik-baik saja. Ketika Bapak Ibu bersandar kepada Tuhan, saya percaya Anda akan lihat mujizat. Saya percaya Anda akan lihat pertolongan daripada Tuhan. Saya percaya Anda akan melihat terobosan besar. Karena Dia yang janji. Tuhan yang janji. Bahwa orang bijaksana itu adalah dia tahu kepada siapa dapat dia sandarkan hidupnya. Kalau hari ini Bapak Ibu ada masalah, dalam persoalan, dalam keuangan, dalam hal apapun, dalam keluarga, kehidupan anak-anak, jangan andalkan kekuatan. Bersandarlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Seperti 5 roti 2 ikan ada dalam tangan Tuhan. Keadaannya aman. Tidak ada sisanya. Alkitab katakan gini, ada sisa, maksud saya ada sisanya 12 paku. Dan anak ini pulang dengan kelimpahan. Dia kasih 5 roti 2 ikan bekalnya. Keluarganya bisa makan. Kurang lebih 3-4 hari, 1 minggu, saudara. Makan 12 bak. Angka 12 itu adalah angka pemerintahan. Orang yang bersandar kepada Tuhan,
akan membuat sistem kerajaan Allah, akan mengcover hidupnya. Dia akan mendapatkan kingdom supply, penyediaan Tuhan yang hebat. Penyediaan Tuhan termasuk mujizat, pintu yang terbuka, pertolongan, penyediaan yang ajaib akan nyata atas hidup saudara dan saya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya jadi orang bijaksana, nggak ada ruginya. Untungnya lebih banyak daripada kita jadi orang bodoh. Hanya pada tangan Tuhanlah kita dapat mengerjakan dan melakukan perkara-perkara besar. Ingat, hanya pada tangan Tuhanlah. Saya ulangi. Hanya pada tangan Tuhanlah kita dapat mengerjakan dan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi kalau kita nggak taruh sesuatu dalam tangan Tuhan, kita nggak berikan sesuatu ke dalam, mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya, maka kita tidak bisa melakukan perkara besar. Orang bijaksana itu, dia datang menaruhnya dalam tangan. Melalui apa? Doa, pujian, penyembahan. Melalui ibadah. Mulai Anda dan saya datang baca Alkitab. Itu cara kita menjadi bijaksana. Jadi kalau Bapak Ibu jadi bijaksana, yang pertama adalah saudara dan saya orang yang dapat memilih pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah dia tahu kepada siapa dia dapat bersandar. Maka kita jadi orang bijaksana. Abraham adalah orang bijaksana. Musa adalah orang bijaksana yang berkata, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berjalan. Yakub adalah orang bijaksana, selalu menanyakan kepada Tuhan. Kalau kita berjalan dulu, baru Bapak Ibu dan saya ketika ada masalah baru tanya kepada Tuhan. Bapak Ibu buang-buang waktu, buang tenaga. Bapak Ibu punya kemampuan yang harus banyak keluar, uang banyak keluar, dana banyak keluar, menghabiskan energi Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mulai lebih dulu dan tanya kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita dengan kekuatan yang baru. Semua yang ada pada kita akan terjaga. Saya nggak katakan bahwa tidak ada masalah, ada problem. Tapi Bapak Ibu dan saya, bukan keadaan dan situasi yang mempengaruhi kita. Tapi dalam tangan siapa kita menaruh hidup kita. Itu lebih penting. Jadilah orang yang bijaksana dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu, materaikan firman. Dan aku lepaskan kehidupan Tuhan bagi umat. Kekuatan Tuhan aku lepaskan bagi mereka. Biar mereka menjadi orang yang bijaksana. Biarlah mereka memilih pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Beri kehidupan doa, pujian, penyembahan, baca Alkitab, suka beribadah, suka datang di ibadah mujizat pagi, tanda mereka bijaksana. Suka datang pada ibadah healing, profesi, tanda mereka bijaksana. Suka datang pada ibadah hari Minggu, tanda mereka bijaksana. Mereka bukan orang yang malas, yang masa bodoh acuh tak acuh. Tapi mereka adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Karena bukan masalah persoalan, bukan keadaan dan situasi. Tapi ke dalam tangan siapa kami menaruh hidup kami. Kami menaruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab pada tangan Tuhanlah kemenangan. Sebab pada tangan Tuhanlah ada pertolongan. Pada tangan Tuhanlah semua yang kami kerjakan menjadi sukses. Ketika engkau turun tangan, maka bukit batu terbelah. Dan mereka minum sampai puas. Ketika engkau turun tangan, maka umat Israel makan dengan makanan para malaikat. Dan mereka makan sampai kenyang. Mereka mati di padang gurun bukan karena lapar, bukan karena haus. Tapi karena mereka jadi orang bodoh yang tidak bisa merubah hati mereka. Biar itu kami belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami mau memiliki hati yang bijaksana. Seperti apa yang ditulis oleh Musa ini. Sehingga kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Berdoa dan memeteraikan firman ini dalam hati umat-Mu. Sehingga kami berdiri dan menjadi kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan apa berdoa kepada Ibu Evelyn. Untuk nyeri sendi lututnya. Aku lepaskan firman Allah kepada mereka. Yeremia 3:3 dan 6, Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Aku katakan Yeremia 30:17, Tuhan telah menyembuhkan luka-lukanya dan telah memulihkannya dan memberikan kepadanya kesehatan dan kekuatan. Aku katakan Roma 4 ayat yang ke-17, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada, tercipta kembali dan sembuh. Dan aku cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, sampai ke akar-akarnya menurut Matius 15:13. Aku katakan saat ini kesembuhan terjadi dan out dalam nama Yesus. Aku katakan kesembuhan terjadi. Dan aku katakan Yesaya 5:3 yang kelima, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Sendi lututnya sudah sembuh, berjalanlah sembuh dalam nama Yesus. Anak pancaitan sakit lambung sudah sembuh. Terima kebenaran itu, terima firman itu, sembuh dalam nama Yesus.
Ibu Endang, dalam nama Yesus. Yulianti belum siuman, aku katakan siuman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, firman Allah ini aku lepaskan kepada mereka. Alusitapu, sitepu, aku katakan dalam nama Yesus. Untuk anaknya Rizky Anwari, dalam nama Yesus, supaya anak ini bebas daripada terikatan tipu daya setan, suka berbohong ini bebas daripadanya. Aku berdoa untuk Pak Budiarto, dalam nama untuk pemulihan stroke-nya, pasca operasi mulut, aku katakan kesembuhan dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Berdoa kepada Edward Samuel William, penyakitnya kanker darah yang ada di rumah sakit. Tuhan, aku katakan pemulihan terjadi. Firman Tuhan yang disampaikan, hamba percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu melaksanakan apa yang dikehendaki, berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Katakan kepada Ibu Rutniasi, sakit telinga kanan dan sakit kaki sudah sembuh. Terima itu dalam nama Yesus. Berdoa kepada Ibu Alce, perjalanan dari Toraja ke Makassar dalam penyertaan Tuhan. Berdoa kepada Pak Denny Sinaga untuk dapat pekerjaan sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Terobosan terjadi, kesembuhan terjadi, dan pemulihan terjadi. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan.